Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi atas berkat rahmat dan inayahnya kita dapat berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok teladan umat dan pembawa rahmat bagi alam semesta. Anak-anakku sekalian, insya Allah pada pagi hari ini kita akan kembali belajar bab 10 keteladanan Khulafaur Rasyidin fase C kelas 5 SD. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib secara berturut-turut. Keempat sahabat tersebut mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin, yang artinya pemimpin yang diberi petunjuk. Khulafaur Rasyidin merupakan sahabat terbaik Nabi yang arif dan bijaksana dalam memimpin. Dalam diri mereka terdapat keteladanan yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masa pemerintahan menjaga keutuhan umat Islam dan memerangi orang-orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Sifatnya santun, rendah hati, pengasih, setia dalam persahabatan, lemah lembut terhadap orang yang lemah, dan tegas kepada orang yang zalim. Meneladani Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kesetiaan dan kecintaannya beliau kepada Rasulullah SAW, mencontoh dengan cara mengikuti sunnahnya dan meneladani setiap perilaku dan ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, ketulusan dan keteguhannya dalam berdakwah, senantiasa berjuang menyebarkan dakwah, bersungguh-sungguh dan pantang menyerah. Ketiga, senantiasa bersegera melakukan kebaikan, mencontoh dengan kebaikan di mana saja dan kapan saja, meneladani sifat-sifat Nabi, membantu orang yang kesusahan, bersedekah, dan membantu orang tua, dan lain-lain. Keempat, pengorbanan di jalan Allah, mencontoh dengan belajar bersungguh-sungguh agar bisa meraih cita-cita. Yang terakhir, hidup tawadu dan sederhana, mencontoh dengan tidak menyombongkan diri, bersifat rendah hati, dan tidak berlebih-lebihan dalam sesuatu, seperti sederhana dalam berpakaian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok Khulafaur Rasyidin yang kedua. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzzah bin Riyah bin Abdullah bin Qarad. Lahir pada tahun ke-13 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-6 kenabian mendapatkan gelar Al-Faruq sebab keberaniannya menjadi pembeda antara salah dan benar. Kaum Quraisy pun segan dan takut berurusan dengan Umar bin Khattab. Itulah sebabnya dakwah Islam Nabi SAW lancar. Beliau juga merupakan khalifah kedua. Keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masa pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun. Beliau terkenal dengan kecerdasannya. Selain cerdas, Umar juga adalah sosok yang adil dan bijaksana. Beliau sering dimintai untuk menyelesaikan perselisihan para kabilah. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang sangat tegas, gagah, berwibawa, dan pemberani. Meneladani Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bermusyawarah dalam menyelesaikan pendapat. Dengan musyawarah, keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua orang. Adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Dengan bersikap adil, maka akan tercipta kedamaian dan kerukunan.
Tegas dan berani dalam kebenaran. Berani karena benar dan berani menegur teman apabila melakukan kesalahan. Sederhana dan merakyat dalam kehidupan. Tidak boros. Tidak memilih-milih teman. Semua orang dirangkul. Dan terakhir, bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Khulafaur Rasyidin yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdi Manaf. Lahir pada tahun 573 Masehi. Beliau mendapatkan gelar Dzun-Nurain yang artinya pemilik dua cahaya sebab menikahi dengan dua orang putri Rasulullah SAW secara berurutan setelah yang satu meninggal, yakni Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satu sahabat yang kaya raya dan sangat dermawan. Harta yang dimilikinya digunakan untuk dakwah Islam. Merupakan khalifah ketiga. Keteladanan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab wafat. Masa pemerintahnya berlangsung selama 12 tahun, yaitu mulai tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau terkenal sebagai orang yang memiliki akhlak mulia, dermawan, sederhana, dan terhormat. Meneladani Utsman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki sifat yang lembut dan pemalu, berperilaku lembut kepada orang lain, dan malu untuk berbuat perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari iman. Yang kedua, dermawan. Beliau meneladani sifat dengan memahami bahwa harta yang dimiliki adalah titipan dari Allah. Sebagian harta yang kita miliki juga terdapat hak orang lain. Yang ketiga, jujur. Berperilaku jujur karena akan mendatangkan kepada kebaikan. Orang yang jujur akan disukai oleh banyak orang. Sebaliknya, orang yang sering berbohong akan dijauhi oleh orang lain. Selanjutnya, tegas dalam memimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani dan tegas dalam kebenaran. Selain orang-orang yang zalim, paling rendah adalah kepemimpinan terhadap dirinya sendiri. Yang terakhir, tutur kata yang sopan, berkata baik kepada semua orang, namun kepada orang yang zalim mereka bersikap keras. Jika tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Menjaga lisan dari hal-hal yang bisa menyakiti hati orang lain adalah penting. Biasakanlah berkata yang baik dan mengandung nasihat pelajaran. Khulafaur Rasyidin yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lahir di kota Mekkah pada tanggal 13 Rajab 21 sebelum Hijriah atau 599 Masehi. Merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW karena menikahi Fatimah, putri Rasulullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu baru berusia 10 tahun ketika Ali masuk Islam. Biasa disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun. Sahabat kecil yang pertama masuk Islam. Memiliki banyak keistimewaan, akhlak dan tutur kata yang baik hasil didikan Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib terkenal dengan gelarnya yaitu karramallahu wajhah. Gelar ini disematkan kepada Ali karena beliau tidak suka menggunakan wajahnya untuk melihat hal-hal buruk, dan khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Keteladanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin terakhir dari Khulafaur Rasyidin karena Ali bin Abi Thalib tidak akan pernah pudar berani menggantikan Nabi untuk tidur di kasur Rasulullah SAW guna melindungi Nabi yang pada saat itu diburu kaum Quraisy yang ingin membunuh beliau saat hendak hijrah ke Madinah. Ali bin Abi Thalib sangat ulet dalam mempelajari ilmu dari Rasulullah SAW sehingga diumpamakan dikaruniai 9 dari 10 ilmu Nabi Muhammad SAW. Ia gemar, sangat senang mempelajari dan mengajarkan ilmu. Karenanya Ali diumpamakan kunci dari gudangnya ilmu. Meneladani Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam kehidupan sehari-hari.
Kesungguhan dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar akan memperoleh keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupannya. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik akan mendatangkan kemuliaan bagi seseorang. Berakhlak baik kepada semua orang tanpa melihat perbedaan yang ada. Keberaniannya dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalian harus berani menerima kebenaran dari orang lain, berani mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mengajak teman untuk belajar bersama merupakan bagian dari kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kepeduliannya kepada kaum duafa. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Dengan kelebihan harta yang kita miliki, mari saling membantu. Terakhir, kebijaksanaannya dalam menanggapi masalah. Setiap masalah harus kita hadapi dengan tenang, dengan hati pikiran yang setiap masalah akan kita temukan solusinya. Ketika melihat teman yang sedang bertengkar, mari kita selesaikan dengan bijaksana dan damai. Setelah mempelajari keempat tokoh Khulafaur Rasyidin, marilah kita melihat rangkumannya. Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah. Khulafaur Rasyidin ini anak-anak terdiri dari 4 tokoh. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan yang terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keempat tokoh ini digelari dengan Khulafaur Rasyidin, yang artinya pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membawa hikmah dan membawa manfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.